Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna husnakal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rezeki kepada seluruh makhluknya, dan apapun kejadian di alam semesta Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya, dan semuanya ada hikmah. Walaupun kita tidak mengetahuinya, tetapi tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita meyakini di dalam hati kita semua nikmat ini dari Allah. Seluruhnya nikmat yang ada di dunia ini, baik yang di langit, di bumi, di antara keduanya beserta isinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, dan Allah tidak membutuhkan sesuatu pun terhadap makhluk. Itulah Rabbuna Jalla wa Ala. Kita yang butuh Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah tidak membutuhkan apapun yang diperbuat oleh makhluknya. Akan tetapi kita sebagai hambanya yang butuh akan Allah Subhanahu wa taala. Butuh kasih sayang Allah, butuh balasan dari Allah Subhanahu wa taala, butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita meyakini bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita senantiasa lisan kita memuji Allah dengan pujian-pujian yang khusus bagi Allah, seperti alhamdulillah, khusus bagi Allah, tidak ada bagi yang lainnya pujian seperti itu. Kemudian dengan zikir-zikir yang lainnya, basah lisan kita menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala di kesendirian kita, di kendaraan kita, dalam keadaan kita. Bukankah orang yang mencintai itu sering menyebutkan orang yang dicintainya? Lihatlah seorang pemuda ketika dia mencintai seorang pemudi, dia akan sebut-sebut. Jangankan mendengar namanya, melihat sesuatu perkara yang ada dalam perempuan itu, dalam wanita tersebut, dia sudah bahagia. Apalagi ada kerabatnya yang terdekat, adiknya, bapaknya, dan seterusnya. Itu akan membuatnya bahagia, senang. Lalu bagaimana kecintaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita bahagia, bergembira dengan seluruh nikmat Allah. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita di setiap Senin ketiga dan keempat di tempat yang mulia ini, salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila seorang hamba ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya cara yang paling utama adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah, dan Allah akan
mencintaimu. Jadi salah satu cara agar kita dicintai oleh Allah yaitu dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamanya kita tidak akan sama ibadahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling bertakwa, Nabi yang paling takut kepada Allah, Nabi yang paling mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak sama, tidak akan sama kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita diminta untuk mengikuti. Yang namanya mengikuti tentu yang diikuti di depan, yang mengikuti di belakangnya. Kita senantiasa mengikuti di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita Nabi tidak melakukan lalu kita melakukan, tidak boleh. Berarti sudah melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatkah kita tiga seorang yang mendatangi salah seorang ummul mukminin, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanyakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu diceritakanlah oleh ummul mukminin, ini ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Nabi sebegitunya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam diampuni dosanya yang telah lalu, yang akan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kedudukan istimewa. Kita harus lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus lebih katanya. Lalu yang satu mengatakan, aku akan sholat malam sepanjang malam tanpa tidur. Jadi sholat sepanjang malam tidak tidur-tidur karena ingin menyaingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Jadi dia saum wala uftir, setiap hari berpuasa. Setiap hari berpuasa. Orang Senin, Kamis atau Yaumul Bid 13, 14, 15 di pertengahan bulan Hijriah, kemudian puasa-puasa yang lainnya, yang misalnya puasa di apa namanya, seperti di bulan Al-Muharram, Tasu'a, Asyura, atau di bulan Zulhijjah, puasa Arafah dan seterusnya. Ini puasa setiap hari karena ingin menandingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dia mengetahui bahwa wanita adalah melalaikan, maka dia tidak akan menikah. Tidak akan menikah, wanita ini melalaikan. Namun anggapan mereka itu, datanglah Jibril kepada Nabi SAW memberitahukan perihal tiga orang ini. Lalu Nabi SAW naik mimbar berkhutbah. Ada seseorang yang mengatakan, atau suatu kaum, di riwayat yang lain ada suatu kaum. Diperhatikan bagaimana Nabi SAW mengkritik tanpa menyebutkan namanya. Oh, si fulan begini ya, enggak langsung tunjuk-tunjuk depan orang. Ada suatu kaum atau ada seseorang yang mengatakan kada wa kada wa kada, begini. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa inni, sesungguhnya aku adalah yang paling akhsyallah, yang paling takut kepada Allah, dan atqallah, yang paling bertakwa kepada Allah. Akan tetapi kata Nabi SAW, aku salat dan aku tidur. Jadi Nabi salat malam ada tidurnya, berbaringnya. Kemudian Nabi berpuasa dan Nabi juga berbuka. Jadi kadang Nabi berpuasa, kadang Nabi tidak berpuasa. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya aku menikahi wanita. Nabi menikah. Lalu di akhir hadis itu kata Nabi, man raghima an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Jadi itu makanya ibadah itu harus ada tuntunannya, harus ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita yang Nabi tidak ada melakukannya lalu kita melakukannya, tidak boleh. Tidak boleh. Nabi tidak melakukan, kita melakukan, berarti itu sudah melewati apa yang telah digaris dalam syariat, sudah melampaui batas. Ada nih, begitulah ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti rasa syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika yang tadi kita katakan, pertama meyakini rasa syukur dalam hati bahwa itu semua nikmat dari Allah, lalu memuji Allah dengan lisan, lalu dengan amal perbuatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana salat malamnya, bacaan salat malam Nabi itu panjang. Rukuknya lama, sujudnya lama, sebagaimana bacaannya yang panjang. Lama sampai tumit Nabi itu pecah-pecah saking lamanya berdiri. Itu ibadah Nabi SAW kepada
Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi bermunajat, berdoa, basah jenggot Nabi SAW dengan air mata. Itu kenikmatan. Ketika kita beribadah lalu kita menangis diiringi dengan tangisan, itu kenikmatan yang luar biasa. Kita memposisikan diri dengan posisi yang benar sebagai hamba Allah, sebagai orang yang butuh Allah, sebagai orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai, maka kata Ummul Mukminin ketika itu Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau utusan Allah? Bukankah dosamu yang telah lalu dan yang akan datang itu diampuni?" Lalu disebutkan bagaimana posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW menjawab setiap pertanyaan, "Naam, bala, benar, iya, benar, iya." Lalu kata Nabi SAW di akhir hadis itu, "Afala akuna abdan syakura, afala akuna abdan syakura." Bukankah selayaknya bagiku menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang bersyukur. Baik, kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita memetik faedah di dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala. Ini di hari Senin ini kita telah memasuki tanggal 2 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah, 25 Agustus 2025 Masehi. Poin yang ke-19 bagi yang ada buku yang sama cetakannya itu di halaman 203 yang sama cetakannya. Yang ada pun dicetakan mungkin beda, cetakannya mungkin tidak sama, berbeda. Taib. Jadi sampai pertemuan yang poin yang ke-18 itu tentang iman kepada Allah. Terakhir pembahasan kita yaitu ru'yatullah, melihat Allah di akhirat kelak. Adapun yang ke-19 itu adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat, halaman 203. Salah satu aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yakni mengimani adanya malaikat yang ditugaskan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Malaikat adalah alam ghaib. Malaikat adalah alam ghaib, makhluk dan hamba Allah. Itu malaikat. Jadi seorang makhluk kemudian hamba Allah dan berbentuk ghaib, tidak nampak, halus. Nah, jadi itulah malaikat. Dan kita diminta untuk beriman terhadap yang perihal yang ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Dalam surah Al-Baqarah. Orang-orang yang beriman terhadap hal yang ghaib. Ini telah dikabarkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW bahwa malaikat itu ada. Malaikat sama sekali tidak memiliki keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Maksudnya malaikat itu tidak mampu sebagaimana ketuhanan. Tidak ada sifat ketuhanan baginya. Mencipta, memberikan rezeki, memberikan manfaat, menolak mudarat. Tidak. Itu tidak ada pada malaikat. Karena sifat rububiyah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada satupun dari makhluk yang ada sifat rububiyah. Rububiyah bahwa satu-satunya Allah yang mencipta, satu-satunya Allah yang mengatur alam semesta, satu-satunya Allah yang menghidupkan dan mematikan, satu-satunya Allah yang dan seterusnya. Satu-satunya Allah yang memberikan taufik kepada hambanya. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu rububiyah sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasanya mengesahkan perbuatan Allah. Bahwa Allah, hanya Allah saja yang bisa berbuat demikian. Hanya Allah saja yang bisa mencipta. Tidak ada yang lainnya. Kalau dibelajar tentang eksak, yang menciptakan listrik, tidak menciptakan, tapi penemu ya. Tidak ada yang menciptakan. Kecuali di medsos. Konten kreator. Kreator itu kan
sama dengan yang mencipta itu, kreator, tukang kreasi sebenarnya. Tapi kalau bahasa, salah satu bahasanya artinya yang mencipta, kreasi, kreator, yang mencipta. Kan kalau ada yang komen dilihat diciptakan oleh, sebenarnya enggak, dirubah seharusnya itu medsos. Karena lagu lagi kan, lagu ini diciptakan, lagu Indonesia Raya diciptakan oleh W.R. Supratman, nah, kan seperti itu. Apa salahnya dirubah lah gitu. Tapi yang dicipta maksudnya diciptakan berupa bait-bait syairnya. Kalau yang tentang medsos itu kontennya, yang menciptakan itu yang membuatnya, yang mengolah-olahnya. Akan tetapi maksud yang maha menciptakan adalah menciptakan yang alam semesta ini, menciptakan alam semesta. Begitu juga uluhiyah, hanya satu-satunya Allah yang disembah. Malaikat tidak ada malaikat disembah. Tidak boleh menyembah malaikat. Hatta malaikat al-muqarrabin, malaikat yang paling dekat sisinya, kedudukannya di sisi Allah, tidak boleh disembah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi, rasul, malaikat yang terdekat, malaikat pemikul aras dan seluruhnya yang dekat-dekat dengan Allah tidak boleh disembah. Lalu bagaimana dengan selain demikian? Tentu tidak boleh lagi. Ini kalau pagi-pagi yang arah-arah ke ruko-ruko di Jalan Nangka banyak tukang tembusai. Pagi-pagi orang-orang mata-mata sipit putih. Itu dengan altarnya, dupa-dupanya, ini. Nggak ada yang, nggak bisa. Sedangkan dia yang memindahkan letak-letaknya. Dibuatnya begini, lalu diletakkannya yang disembahnya itu di sini. Coba apanya, pikiran sehatnya, bisa nggak memberikannya manfaat, menolak mudarat. Jadi akal orang-orang yang melakukan kesyirikan itu tumpul. Mungkin dia dari segi yang lainnya, dia seorang ilmuwan, dia seorang yang pintar dalam berbisnis, berdagang dan seterusnya, berusaha, tetapi dalam masalah ketuhanan tumpul otaknya, tumpul, ndak main logika berpikirnya. Masa sesuatu yang tidak bisa berbuat itu yang disembah? Ini kejahilan. Kenapa kita katakan demikian? Karena setelah kita mempelajari tauhid, kemudian kesyirikan, itu yang paling kita benci. Karena kemungkaran yang paling besar dalam agama kita kesyirikan. Nabi SAW tidak tenang ketika masih disembahnya berhala, disembahnya Lata, Mana, Uzza, Hubal, dan ratusan berhala di Masjidil Haram. Tidak tenang Nabi SAW. Karena Nabi mengetahui hakikat dari tauhid, bahaya dari kesyirikan yang kita telah jelaskan. Alhamdulillah. Dan ini sebesar-besar kemungkaran di dalam agama kita, kesyirikan yang membuat melakukan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya telah kita ketahui, itu makanya kita tidak tenang juga melihat hal yang demikian. Kasihan kita. Dan di sini terbuka pintu dakwah untuk mengenalkan akan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih banyak perjuangan itu. Perjuangan kita dalam mengemban amanah ini. Maksudnya kalau kita ingin ambil alih, Allah akan pekerjakan kita. Misalnya kita ingin mendakwahkan agama Allah yang hak, Allah akan pekerjakan kita. Tapi kalau enggak, kita diam saja, udah cukup sajalah begini. Yang penting kan kita ada Haman Ustadz ini. Allah akan cari makhluknya yang lain, hambanya yang lain untuk mengemban amanah tersebut. Mau enggak kita? Kalau enggak mau, Allah akan cari gantinya dengan hambanya yang lain. Jadi ini posisi-posisi yang seperti ini, usahakan kita ikut di dalam hal tersebut. Mungkin tidak bisa saat berdakwah itu tidak tahu dalil-dalilnya itu. Upaya yang lain,
Misalnya dari segi finansial ada kelebihan kita atau enggak ada kelebihan yang banyak, yang penting ikut serta. Dan salah satu yang Allah mudahkan, ini tempat ibadah kita yang nyaman. Ini Allah yang memudahkan, bukan infak kita, bukan pengurus yang solid dan pintar mencari donasi, enggak. Allah yang mudahkan. Meskipun ada kendala, masjidnya belum dapat izin. Tetapi ketika bisanya kita berkumpul di sini, sholat jamaah 5 waktu, kemudian ada majelis ilmunya juga, kegiatan yang lainnya juga, itu alhamdulillah, itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita yang biasa di sini sudah mengetahui bagaimana amaliyah sesuai dengan sunnah. Sesekali cobalah sholat di masjid yang lain. Nggak nyaman rasanya. Kenapa nggak nyaman? Kurang khusyuk, kurang tenang. Nah, cobalah sesekali istilahnya, atau dalam perjalanan tahu-taunya azan. Jauh Ali bin Abi Thalib daripada masbuk, sini aja lah dulu. Misalnya seperti itu. Lalu sholatlah kita di masjid yang masjid masyarakat kaum muslimin. Lain rasanya. Seolah-olah kita ndak khusyuk. Kita mau berzikir santai, pelan, menghadirkan hati misalnya. Ini jangan pula zikir kita buru-buru. Sudah di sini kita hening misalnya, pengen cepat-cepat, ngapain? Dia dihayati, subhanallah, dihayati. Apa yang mau dikejar? Dihayati, subhanallah, dihayati, maha suci Allah, dihayati. Nah, jadi itu yang ibadah itu ada manisnya, itu yang dirasakan. Halwun, kemanisan dalam ibadah akan terasa, akan membekas daripada yang cepat-cepat lalu pergi nggak tahu lagi karena. Tapi kalau dihayati, tenang, teduh rasanya jiwa kita tuh. Kita lanjutkan pembahasannya. Allah menciptakan malaikat dari cahaya dan memberikan ketaatan yang sempurna serta kekuatan untuk melaksanakan ketaatan itu. Jadi malaikat itu tidak ada nafsu syahwat, tidak ada. Kalau iblis itu nafsu syahwatnya besar, maksudnya menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kedua itu ada pada manusia. Ada pada manusia. Jadi manusia terkadang melebihi bejatnya iblis, syaitan. Bisa melebihi itu. Dan bisa melebihi makomnya malaikat. Kenapa demikian Ustaz? Itu buktinya di akhirat. Buktinya di akhirat semua malaikat itu melayani penduduk surga. Mungkin di dunia malaikat utama karena malaikat tidak berdosa, manusia berdosa. Ada hanya beberapa dari hamba Allah yang mulia seperti para nabi dan rasul. Adapun selain itu berdosa, tidak maksum, tidak dijaga. Ada saja ketergelincirannya. Akan tetapi di akhirat itu semua malaikat melayani penduduk surga. Itu penduduk surga. Adapun dalil bahwa malaikat diciptakan dari cahaya adalah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marij." Wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa Adamu mimma wasifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam alaihissalam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Malaikat adalah makhluk Allah yang besar, seperti disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Contohnya sifat malaikat yang memikul aras. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil ars." Telah diizinkan bagiku untuk menceritakan tentang sosok
malaikat dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal yang bertugas sebagai pemikul aras. Malaikat pemikul aras itu ada berapa malaikat? 7. Malaikat pemikul aras dalam surah Al-Haqqah itu 8. Ada yang ingat dalam surah Al-Haqqah, wa yahmilul arsy rabbiha yauma idzin 8. Ada yang ingat di dalam surah Al-Haqqah, wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yauma idzin 8. Jadi 8 malaikat pemikul aras. Innama baina syahmatin uzinihi ila aqtihi masiratu 700 am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jarak antara daun telinganya malaikat dengan bahunya adalah sejauh perjalanan 700 tahun. Ini dari bahu dengan telinga selama 700 tahun. Jadi kalau kita 1447 kembali ke 700 tahun yang lalu, di zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sekitar tahun 700 Hijriah, ya, kita akan berjumpa dengan Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir dan seterusnya. Baru kita dari daun telinga sampai bahu. Berapa jauhnya itu? 700 tahun. Kalau sekarang 2025 Masehi, 700 tahun yang masuk Portugis ke negeri kita. Entah ya berita itu tidak kan. Portugis, Spanyol. Baru setelah itu Belanda. Jadi lama sekali dan itu saking besarnya, berapa besarnya. Kemudian kita tambahkan besarnya malaikat itu di peristiwa pertama kali wahyu turun, dan Nabi SAW langsung melihat wujud malaikat. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap dan menutupi ufuk, menggigil Nabi SAW melihat wajah asli malaikat Jibril. Baru pertama kali itu berjumpa. Siapa tidak takut? Pernah lihat video ada dikirim oleh orang di grup WhatsApp. Jadi ada orang di padang pasir kan, padang pasir, lalu sholat dia sendiri. Dikeraskannya suaranya, waladhdallin, amin. Batal sholatnya jadi karena amin di belakang. Karena ketakutan. Dan Nabi SAW ketakutan, misalnya ini ketakutan yang lumrah manusiawi, bukan hanya kan Ustadz. Berarti Nabi salah. Seharusnya takut itu hanya kepada Allah saja. Ini ketakutan yang tabiat. Misal kita kalau lihat ular kan takut kita, kaget lari kita kan. Nah, ini tabiat. Dan Nabi melihat Jibril langsung, takutnya itu takut manusiawi. Baru melihat makhluk 600 sayap dan menutupi ufuk. Lalu di apa namanya? Dipeluk lagi. Iqra. Disuruh membaca kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Iqra, Nabi mengatakan, aku tidak bisa membaca. Wama apa? Bukan, wama enggak lafaznya wama uqari apa? Lupa lafaznya. Sesungguhnya aku tidak bisa membaca, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma minni min qari, apa? Lupa lafaznya. Lalu ketika itu tambah didekap lagi, baru dibacakan 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu menggigil Nabi, buru-buru pulang. Zalimuni, selimuti aku. Inilah sosok Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, tenang menghadapi hal tersebut. Tak kaget pula. Tak kaget, tenang. Disuruh selimut, ya diselimuti. Tak ada apa ya Rasulullah, tak ada cemas dia.
Kalau istri kita tuh ada apu bang, udah apu yang terjadi. Tapi Khadijah tenang, ditenangkannya Nabi SAW. Selimut saja, selimut dah selesai. Dan setelah bangun, untuk menenangkan Nabi, disebut-sebutnya kebaikan Nabi. Sesungguhnya Rabbmu tidak akan menyia-nyiakanmu. Engkau orang yang menyambung silaturahmi, yang memberi makan orang fakir miskin, yang menyantuni anak yatim, dan seterusnya. Dipuji-pujinya untuk menenangkan suami tercinta. Itu makanya ketika menikah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Nabi tidak berpoligami. Satu istri Nabi SAW. Karena seluruh yang dibutuhkan terhadap wanita, Khadijah memilikinya. Khadijah memilikinya. Sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah aku cemburu terhadap madu yang lain kecuali kepada Khadijah. Padahal tidak pernah berjumpa dengan Khadijah, tetapi cemburu perlakuan Nabi SAW, pujian Nabi SAW. Jadi Nabi kalau menyembelih kambing itu teman-teman Khadijah, kerabat Khadijah dikirimkan. Jadi cemburu. Lalu Nabi SAW menenangkan kecemburuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu datang dari Khadijah lah itu yang pertama beriman. Ketika kaummu mendustakan, Khadijah beriman. Ketika orang menahan hartanya untuk dakwah fisabilillah, Khadijah memberikannya. Dan istri-istri Nabi tidak ada yang memiliki keturunan darinya kecuali Khadijah radhiyallahu anha. Yang dari Nabi SAW, cuman Khadijah yang ada keturunan. Adapun seorang budak dari Mesir, Maria Al-Qibtiyah, ada Ibrahim, dan itu pun tidak lama umur anak tersebut, yang diberi nama Ibrahim 18 bulan. Baik, kita lanjutkan. Begitu juga Allah Ta'ala menyebutkan sifat malaikat yang menjaga neraka. Kita mengetahui bahwasanya Allah memiliki sifat rahmat sebanyak 100 rahmat, kasih sayang. Satu rahmat Allah bagikan ke dunia kepada seluruh makhluknya, manusia semuanya, hewan buas, sampai hewan buas tak mau membunuh anaknya, menginjak anaknya tidak mau, bahkan diberikannya susuan. Itu kasih sayang yang satu yang diturunkan ke dunia, mulai dari awal penciptaan sampai akhir. Itu berbagi satu rahmat Allah, seluruh dunia, seluruh makhluk Allah. Bayangkan 99 Allah simpan di surga Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikir satu saja sudah banyak nih. Harta yang paling banyak harta Qarun. Ini bumi dan segala tambangnya, ininya, kekayaannya, langit dengan ininya. Lalu kasih sayang lainnya. Nah, itu satu rahmat. Satu rahmat. Hewan yang mengurus anak-anaknya, satu rahmat. Mana ada hewan buas yang memakan anaknya? Tidak ada. Satu rahmat yang dibagi-bagi. Lalu yang 99 itu di surga Allah berikan nanti. Nah, jadi yang satu ini sudah, jangan terlalu banyak direbut-rebutkan. Rebut yang 99 itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat penghuni penjaga neraka itu tidak ada rahmat baginya. Kalau seandainya ada rahmat, ada kasih sayang ada di malaikat penghuni neraka, tentu kasihan, dibakar, kasihan. Tapi tidak disifati dengan yang bengis, kejam. Nah, itulah malaikat penghuni neraka. Ya, yang menjaga neraka maksudnya, bukan penghuni ya. Menjaga, tadi salah. Menjaga neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, jadi ini sifat malaikat yang, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. Nah, itu dia. Malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak melakukan durhaka kepada Allah terhadap yang Allah perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Seandainya malaikat itu diperintahkan oleh Allah sujud,
maka dia akan sujud sampai hari kiamat kalau tidak Allah suruh bangkit. Begitulah ketaatannya. Karena dia tidak makan, tidak minum, tidak ada keinginan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Sujud kata Allah, nah Allah perintahkan yang lain, maka dia akan sujud sampai hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya malaikat peniup sangkakala kan senantiasa di mulutnya. Tetap itu sampai Allah perintahkan ditiup. Nah, begitu patuhnya malaikat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dari segi penciptaan lebih besar daripada manusia, lebih kuat daripada manusia, tetapi ketundukannya sangat tunduk kepada Allah. Nah, jadi malaikat penjaga neraka tadi itu tidak ada sifat rahmat baginya. Ya, jadi kecuali malaikat penjaga neraka itu tidak ada sifat rahmat. Ya, jadi paham kan? Jadi dia menjaga neraka, dilihat-lihatnya penduduk neraka kan, aduh panas itu, panas, dinginkan sedikit. Misalnya contoh, ini ndak dia kasar, bengis, ini ndak ada minta ampun, ndak ada. Malahan, bukankah telah datang utusan kepadamu? Bukankah telah ini? Malahan orang-orang yang minta tolong, yang sedang diazab itu, malahan dikata-katai. Nah, kenapa tidak beriman dahulu? Rasaikanlah sekarang. Nikmatilah yang azaban ini. Seperti itulah. Malaikat tidak membutuhkan makan dan minum, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tamu-tamunya, yaitu para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia. Sebagaimana malaikat Jibril pernah menjadi sahabat Dihyah al-Kalbi, pernah menjelma seperti itu. Dan malaikat-malaikat seperti itu juga, yang di zaman Nabi Ibrahim malaikat itu menjelma menjadi manusia yang tertarik. Di zaman Nabi Lut juga seperti itu, yang tertarik. Ketika Lut kita mengetahui menyukai yang gay, yang homo, sampai menyukai malaikat yang datang kepada Nabi Lut. Azan, kita azan dulu, insyaallah setelah azan akan kita lanjutkan membahas tentang malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Jadi tadi bahwasanya malaikat tidak membutuhkan makan dan minum. Malaikat tidak membutuhkan makan dan minum sebagaimana kisah tentang Nabi Ibrahim dengan tamu-tamunya yang Allah abadikan dalam surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 28. Hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-mukarramin. Sudah sampaikah kepadamu wahai Muhammad cerita tamu Ibrahim yang dimuliakan, maksudnya itu para malaikat. Izdakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam. Ibrahim pun menjawab salamun qaumun munkarun. Itu mereka yang belum dikenalnya. Faragha ila ahli faja'a bi'ajlin samin. Maka ini sikap Nabi Ibrahim memuliakan tamu. Meskipun belum dikenalnya tetapi tetap dimuliakannya. Maka diam-diam Nabi Ibrahim alaihissalam pergi menemui keluarganya, kemudian dibawalah daging anak sapi gemuk yang dibakar. Memuliakan tamu. Diberikan daging sapi, anak daging sapi yang dibakar. Kalau kita tidak kenal siapa orangnya ini. Tetapi ini sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Nabi Ibrahim memuliakan tamu. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Mengapa kamu tidak mau makan?" Faujasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaru bi ghulamin alim. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim merasa takut kepada mereka, dikasih makanan, nak mau makan, itu takut. Bagi kita dikasih makanan enak, makanlah sate ini dulu, ada kerupuk aja, gitu kan? Ini nak mau makan dia, nak mau nyentuh, itu cuma ini benar nak tamu kita nih. Jadi membuat Nabi Ibrahim takut. Lalu dikatakan, qalu la takhaf, janganlah kamu takut. Fabasyaru bi ghulamin alim, dan Nabi Ibrahim akan diberi kabar akan kelahiran seorang anak yang bernama Ishak. Nama Ishak tentunya dari Sarah. Nabi Ibrahim memiliki istri Sarah dan Hajar. Dari Sarah ini awalnya tidak memiliki keturunan, mandul awalnya, lama tidak memiliki keturunan. Itu makanya Sarah menganjurkan kepada Nabi Ibrahim menikahi budak Hajar. Hajar itu seorang budak, dinikahi, tetapi setelah dinikahi cemburu. Cemburu Sarah terhadap Hajar. Awalnya dia menjodohkan. Nah, ini ibu-ibu ini kan aneh kan. Bang, ini nikah sama kawan ambo, ya, sama-sama kajian kan. Dia yang nawarkan, setelah mau abangnya kan dia pula yang cemburu. Jadi maka lahirlah Ishak setelah itu. Diberi nama Ishak, dari Ishak lahirlah Yakub. Yakub adalah Abdullah, gelarnya Abdullah, hamba Allah, itu dalam bahasa Arab. Adapun dalam bahasa Ibrani-nya Israel. Itu makanya Yakub, Yusuf, semuanya sampai Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Ilyasa sampai Nabi Isa, itu Bani Israel, keturunan dari Bani Israel. Jadi tidak cocok negara Zionis itu Israel, tidak cocok. Tetap Zionis, karena kalau seandainya kalau Israel boleh, tapi kalau Israel katanya Israel maksudnya Nabi Yakub, tentu tidak cocok. Nabi Yakub adalah hamba Allah yang soleh, hamba pilihan, seorang Nabi dan Rasul. Kemudian di ayat yang lain dalam surat Hud ayat 69 sampai 70, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salaman qala salam. Dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Jadi mereka mengucapkan salam, Nabi Ibrahim pun mengucapkan salam. Ada juga ini adab kita bertamu, ucapkan salam masuk ke rumah orang.
Jangan, woi, saya dalam, ada orang tak? Nak ucapkan salam. Jadi salah satu adab kita bertamu ucapkan salam. Fama labitha an jaa bi ajlin hanith. Maka tidak lama kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menyentuh makanan tersebut, tidak menjamahnya, Nabi Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada tamu tersebut. Malaikat itu berkata, la takhaf, jangan takut, inna ursilna ila qaumi lut. Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Malaikat senantiasa beribadah kepada Allah dan bertasbih siang dan malam, tidak ada hentinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 19 sampai ayat 20, "Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadati wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun." Dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk beribadah kepadanya dan tidak pula merasa letih. Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Malaikat berjumlah sangat banyak dan tidak ada dapat menghitungnya kecuali Allah. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang diriwayatkan dari Malik bin Sa'sasah, jadi Sa'sa'ah bukan Sa'sasah tapi Sa'sa'ah radhiyallahu anhu tentang kisah Mi'raj Nabi SAW, bahwa Allah telah memperlihatkan Baitul Ma'mur di langit kepada Nabi SAW. Tempat itu setiap hari, Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya malaikat di langit ketujuh. Di bumi tempat tawafnya manusia, Bani Adam, itu Baitullah. Ada namanya nanti di langit dunia, namanya Baitul Izzah, di langit dunia, langit pertama. Kemudian di langit yang ketujuh ada tempat tawaf namanya Baitul Ma'mur. Di situ malaikat beribadah kepada Allah. Itu sehari itu 70, bukan sehari, tetapi ada yang masuk 70.000, saking banyaknya langit itu seolah-olah berderik, berbunyi, dan tidak ada yang seluas 4 jari ini dikasih jarak, saking rapatnya malaikat, banyaknya 70.000 malaikat. Dan setelah beribadah di Baitul Ma'mur itu keluar akan kembali sampai hari kiamat. Itu bayangkan setiap saat itu, setiap saat. Bukan setiap hari, tapi setiap saat. Setelah selesai gantian masuk lagi 70.000, yang 70.000 ini akan kembali sampai hari kiamat. Yang ini begitu juga keluar masuk lagi 70.000, banyak jumlahnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlahnya. Dan malaikat tersebut ketika melihat rumah yang hidup ibadah di situ, yang ditegakkan salat, misalnya salat sunat atau istri kita, anak perempuan kita salat di rumah, dibacakan Al-Qur'an yang seterusnya, itu mereka itu melihat sebagaimana bercahaya rumah tersebut, sebagaimana kita melihat bintang-bintang. Sehingga rumah siapa yang bercahaya itu? Seperti itu. Jadi usahakan rumah kita itu bercahaya. Rumah kita itu tidak seperti kuburan. Karena di kuburan tidak boleh baca Quran, tidak boleh beribadah di situ, sholat di atas kuburan tidak boleh. Maksudnya sholat bukan sholat jenazah. Ini kan waktu itu ada orang sholat jenazah di kuburan. Salat jenazah boleh bagi yang belum salat jenazah, misalnya salat jenazah di musola ini, lalu dimakamkan ke UK. Ada yang belum sempat menyolatkannya, boleh ketika itu di situ. Karena di situ tidak ada ruku. Salat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Yang diharamkan adalah yang ada ruku dan sujudnya. Kemudian pembahasan kita berikutnya, iman kepada malaikat mengandung 4 unsur. Yang pertama, mengimani wujud mereka. Jadi wujud itu maksudnya ada. Tentang adanya malaikat itu kita imani, bahwasanya malaikat itu ada. Kemudian mengimani nama-nama malaikat yang kita kenal, seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan juga malaikat-malaikat yang lain yang sudah diketahui. Adapun malaikat-malaikat yang belum diketahui namanya, maka kita wajib mengimaninya secara global. Kemudian yang ketiga, mengimani sifat-sifat mereka yang kita kenali, seperti sifat bentuk Jibril,
Sebagaimana yang pernah dilihat oleh Nabi SAW ini telah kita sebutkan tadi, mempunyai 600 sayap yang menutupi ufuk. Setiap malaikat mempunyai sayap sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat pertama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnah mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mengurus berbagai macam-macam, yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2 sayapnya, ada yang 3, dan ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Malaikat bisa menjelma sebagaimana kita sebutkan tadi, seorang laki-laki, seperti yang pernah terjadi pada malaikat Jibril ketika diutus oleh Allah untuk menjumpai Maryam, ibunya Nabi Isa. Jibril menjelma menjadi seorang manusia yang sempurna. Begitu juga dengan malaikat Jibril pernah menjelma. Di hadis Jibril yang kita ketahui, ada seseorang yang sudah belajar kita kan hadis Jibril, hadis Arba'in An-Nawawiyah sama Ustadz Muherman Hafizullah. Sudah hadis yang keberapa? Ada yang dia setiap pekan? Enggak. Topiknya tentang apa? Enggak, kalau ada tentang topiknya bisa kita terka. Ini hadis yang kesekian. Kalau tentang penciptaan manusia, itu hadis Nu'man bin Bashir. Lupa. Hadis ke-18. Iya, hadis ke-18 dari Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'az bin Jabal. Ittaqillah hasuma kunta wa atbi sayyidatul hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi bertakwa dimanapun berada. Sementara yang hadis Jibril itu yang kita sebutkan ini hadis yang kedua dari Umar bin Khattab. Jadi ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW yang sangat hitam rambutnya, yang sangat putih bajunya, kemudian tidak ada satupun yang mengenalnya, dan tidak ada tampak dalam bentuk pulang dari safar. Kan kalau orang bajunya orang pulang dari safar kan berdebu, rambutnya acak-acakan dan seterusnya. Dan mendekat kepada Nabi SAW, lalu meletakkan kakinya dekat Nabi SAW, lalu bertanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad. Tidak ada panggil Rasul, dia tidak ada panggil Nabi, tapi manggil Muhammad. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Dijawab rukun Islam. Kemudian dijawab bertanya tentang rukun iman. Akhbirni anil iman. Dijawab rukun iman. Dan tentang ihsan. Tentang ihsan bahwasanya anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Baru ditanyakan tentang hari kiamat. Lalu kata malaikat Jibril, yang bertanya dan ditanya tidak sama-sama mengetahui. Ini ada pula Ustadz tahu dia tentang hari kiamat. Sementara Jibril dan Nabi SAW sama-sama tidak tahu hari kiamat. Maksudnya bukan hari kiamat peristiwanya, tapi kapan terjadinya. Kapan terjadinya, tidak tahu. Cuman ciri-cirinya ada. Asyratus sa'ah. Ciri-ciri hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat itu ada. Terakhir di ujung hadis itu, tahukah engkau siapa yang datang itu? Maka baru disebutkan itu adalah Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkan agamamu, agama bagimu. Taib. Kemudian yang keempat, jadi unsur iman kepada malaikat itu 4 unsur. Mengimani tugas-tugas yang diperintahkan Allah kepada para malaikat yang kita ketahui, seperti membaca tasbih dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla siang dan malam tanpa lelah. Ini nanti bisa dilihat, kita lihat beberapa ayat contohnya di footnote, kan itu disebutkan di footnote, di bawah footnote 317 bagi yang ada buku. Itu salah satunya dalam surat Al-Anbiya ayat
Ayat 19 sama 20, sampai 20. Kita ingin tahu. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Itu malaikat. Kemudian di ayat yang lain, supaya kita mengetahuinya, dalam surah As-Saffat, ayat, lihat di footnote-nya, yang footnote 317, ayat 165 sampai 166. Wa inna lanahnu shaffun, dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf, itu dalam menunaikan perintah Allah. Wa inna lanahnul musabbahun, bukan musabbahun tetapi musabbihun, dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, Al-Mu'min, dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-7, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilma waghfir lilladzina tabu wattaba'u sabila wa qihim adzabal jahim. Malaikat-malaikat yang memikul aras dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabbnya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, mengucapkan, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampun kepada orang-orang yang bertaubat dan yang mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Jadi ini salah satu ingin didapat doa malaikat, salah satunya adalah bertaubat kepada Allah. Allah akan doakan orang yang bertaubat kepada Allah. Kemudian ucapan amin itu akan didoakan juga, didoakan oleh malaikat. Kemudian orang yang hadir di majelis ilmu, Allah akan doakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allah akan doakan. Kemudian bukan Allah tetapi malaikat, malaikat akan doakan orang yang hadir di majelis ilmu. Kemudian orang-orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya. Misalnya kita mendoakan abang kita, kakak kita, teman kita, termasuk saudara-saudari sesama muslim. Lalu kita doakan. Contohnya, ya Allah, sesungguhnya abang saya ini begini-begini, berilah petunjuk ya Allah. Ini lalu kita doakan. Dan doa tersebut tidak tahu abang kita itu atau kakak kita. Itu malaikat akan doakan. Engkau seperti itu juga. Engkau seperti doamu itu juga. Didoakan oleh malaikat. Nah, kenapa doa itu istimewa didoakan oleh malaikat? Karena ini adalah bentuk dari kejujuran iman. Kita mendoakan saudara-saudari kita tanpa sepengetahuannya, itu bukti dari keimanan. Kita tidak butuh dari dia sesuatu pujian, balasan dan seterusnya. Tetapi kita ingin dia mendapatkan kebaikan. Nanti Abu Imran didoakannya. Ya. Doakan. Di antara malaikat ada yang mempunyai tugas-tugas tertentu. Nanti ada tersisa dalam surah Asy-Syura ayat 5, nanti bisa dilihat. Yang pertama, malaikat Jibril yang dipercayakan menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Jadi itu tugas malaikat Jibril. Kalau untuk tugas menyampaikan wahyu tentunya sudah pensiun. Terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi turun malaikat. Jadi salah satu hujah, misalnya ada seseorang ingin membawakan pendapatnya ini. Oh, syekh saya begini ini, ustadz saya ini, doktor profesor ini banyak yang berbeda. Kita sebut saja, apakah Jibril turun ke syekhmu atau ke ustadzmu, doktor fulan, profesor fulan? Nah, begitu saja. Kalau turun malaikat Jibril ke profesor itu, doktor itu, ke syekhmu,
baru saya beriman. Tapi kalau tidak turun dia, saya lebih memilih iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu bentuk untuk siapa tahu berdebat pula kan. Siapa tahu. Sebenarnya perdebatan itu tidak bagus, tetapi untuk mengunci, istilahnya untuk mematahkan leher orang harus ada jurus-jurusnya. Nanti debat kusir. Debat kusir kita tidak tahu, dia pun pintar pula berbicara, berorasi, akhirnya kita hanyut. Itu makanya di dalam kitab Kasyfus Syubhat itu disebutkan kalau kita ingin membantah. Jadi kitab Kasyfus Syubhat itu metode dalam berdakwah tingkatan ketiga. Karena berdakwah itu ud'u ila rabbika bil hikmah. Pertama dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian dengan mau'izah yang hasanah, kemudian wajadilhum billati ahsan. Dan jidallah, debatlah mereka dengan yang baik. Di kitab Kasyfus Syubhat itu dianjurkan berdebat dengan cara yang baik. Dan salah satu senjata untuk melumpuhkan musuh adalah dengan, maksudnya musuh lawan debat itu dengan dalil-dalil. Dengan dalil-dalil harus dikuasai Al-Quran dan hadis. Itu yang membuat bungkam. Kalau enggak, ya akhirnya kata saya, ustadz saya begini, kata orang itu ustadznya juga begitu. Saya saksikan di YouTube begini, saya lihat di TikTok begini pula. Jadi tidak selesai-selesai ya. Jadi salah satu senjata untuk jadil billati ahsan, berjidal atau berdebat, berdiskusi dengan baik, itu dengan menguasai dalil-dalil. Yang istimewa di kitab itu yang membuat kita terpana, yaitu seorang muwahhid, sudah pernah diceritakan itu. Seorang yang bertauhid itu bisa setara dengan 1000 orang awam. Seorang muwahhid, orang yang bertauhid itu sama dengan 1000 orang awam. Nah, itu kelebihan orang bertauhid. Jadi kesamaannya seperti yang dijelaskan di dalam Kasyfus Syubhat. Itu kasyfu itu menyingkap syubhat, kerancuan-kerancuan. Jadi akan dibongkar kerancuan orang tersebut. Karena orang-orang ahlu syubhat itu membawakan dalil-dalil juga, Al-Quran juga dan hadis juga. Tetapi itulah fungsinya dibongkar sehingga ketahuan syubhatnya. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail yang diserahi tugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, tadi kita mau pergi ke Ali bin Abi Thalib, bertugaslah malaikat Mikail kan, sesudah asar tadi, menurunkan hujan. Kajian apa kita sekarang? Oh, kajian syarah akidah Ahlussunnah, Ustaz Rahmat. Liburlah hujan. Uzur. Nah, nanti kita lihat aja videonya, kan ada live streamingnya. Yang ketiga, malaikat Israfil yang diserahi tugas meniup sangkakala di hari kiamat dan di hari kebangkitan makhluk. Ini 3 kali peniupan sangkakala, itu 3 kali. Yang keempat, malaikat maut yang diserahi tugas mencabut nyawa. Jadi bukan malaikat apa kalau dulu kita yang 10 malaikat wajib diketahui Israfil. Enggak. Itu bukan penamaan yang benar. Israel ya, Israel. Ketika ada lagu senandung kasidahnya, ketika Israel datang memanggil. Hafal Ustaz, waktu kecil sering diputar di masjid. Ketika Israel datang memanggil. Tidak ada penamaan Israel, itu tidak ada. Yang ada malakatul maut, malaikat maut. Baik itu dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, itu malaikat maut. Adapun penamaan Israel itu mungkin dari kaum sebelumnya, dari umat sebelumnya. Malaikat yang diserahi tugas menjaga surga dan neraka. Adapun penamaan Malik Ridwan, inilah masalahnya. Sementara di dalam ayat yang kita ketahui malaikat Zabaniyah. Sementara yang kita pelajari dahulu Malik dan Ridwan. Ini mana ini yang apanya? Dalilnya. Kemudian malaikat yang ditugaskan meniupkan ruh kepada janin dalam rahim. Ini di hadis yang tadi, hadis Arba'in ada. Itu ketika janin telah mencapai usia 4 bulan di dalam rahim seorang ibu, maka Allah mengutus malaikat untuk menuliskan rezeki, ajal, senang dan sengsaranya, celaka atau bahagianya, lalu meniupkan ruh padanya. Jadi di usia 4 bulan 10 hari kandungan itu ditiupkan ruh. Itu makanya bagi yang pengantin baru, yang baru-baru menikah, yang baru-baru hamil istrinya, itu 4 bulan sebelumnya belum ada gerak-gerak. Tapi setelah itu
Bang, nendang dia bang. Ada bunyi-bunyi dek dek dek. Nah, itu. Tahulah orang yang baru-baru nikah atau yang baru-baru hamil pertama itu luar biasa bunyinya. Tapi kalau sudah anak yang ke-12 itu udah biasa. Udah sering Ustaz. Kemudian yang ketujuh, para malaikat yang diserahi menjaga dan menulis semua perbuatan manusia. Setiap orang dijaga oleh dua malaikat, yang satu di sisi kanan, yang satu lagi di sisi kiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 17-18, "Iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, kalau dulu namanya malaikat raqib dan atid. Rupanya maksudnya malaikat yang selalu mengawasi untuk mencatat. Kalau dulu malaikat raqib yang kanan, atid yang kiri, kan seperti itu kan. Waktu belajar dahulu di MDA. Yang kedelapan, para malaikat yang diserahi tugas untuk menanyai mayit. Yaitu apabila mayit telah dimasukkan ke dalam kuburnya, maka akan datanglah dua malaikat yang bertanya kepadanya tentang Robnya, agamanya, dan nabinya. Dan pembahasan ini dulu pernah kita bahas waktu di bangunan yang lama. Pertanyaan pertama di alam kubur kalau tidak salah. Ini telah pernah kita bahas di kajian tematik. Jadi penamaan malaikat mungkar dan nakir ini entah ada riwayatnya, Allah Ta'ala alam. Kalau kita belajar dahulu nama malaikatnya mungkar dan nakir. Tapi di sini pada kitab yang kita jadikan rujukan dalam pembahasan kita itu tidak disebutkan. Mungkin itu penamaan dari kaum yang terdahulu, umat-umat terdahulu. Orang-orang yang beriman ketika ditanya di kubur, maka mereka akan menjawab dan Allah akan meneguhkan hati mereka. Jadi apabila ditanya siapa Rabb, akan dijawab Allah. Ditanya tentang agama Islam, ditanya tentang Nabi Muhammad SAW. Adapun orang yang tidak beriman, yang melakukan perbuatan durhaka, atau orang yang tidak beriman, yang kufur, itu mengatakan heran, hahaha, la adri. Tidak tahu apa yang akan dijawab. Aku tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27, "Wa yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'." Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dengan dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Itu makanya setelah menguburkan itu kita mendoakan keteguhan sabit kepada orang yang baru saja dikuburkan, saudara, orang-orang yang kita cintai, agar diteguhkan ketika ditanya oleh malaikat. Dan peristiwa kubur itu yang membuat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis. Lalu ditanyakan, kenapa engkau menangis melihat perkuburan, pemakaman? Kata Utsman bin Affan, ini adalah manzilatil awal akhirah, kedudukan tempat pertama kehidupan akhirat. Jika selamat di alam kubur, maka amanlah untuk proses selanjutnya. Tapi kalau tidak selamat di fitnah kubur ini berbahaya. Itu makanya ada kubur itu disebutkan adalah salah satu taman-taman surga, atau dia adalah lorong-lorong dari lorong-lorong neraka. Wal'iyadzubillah. Baik, alhamdulillah pembahasan kita tentang iman kepada malaikat telah kita pelajari tentunya secara ringkas, bahwasanya malaikat itu ada, memiliki tugas dan seterusnya. Dan yang kenapa harus ada malaikat? Ini pertanyaan. Kenapa harus ada malaikat? Bukankah Allah iza arada syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun? Bukankah Allah menginginkan cukup mengatakan kun fayakun? Salah satu kata ulama hikmahnya, malaikat yang besar, yang kuat, yang kita sebutkan tadi, malaikat pemikul aras yang berjumlah 8 itu,
yang jarak besarnya daun telinganya dengan bahunya, 700 tahun perjalanan yang besar, tetapi patuh kepada Allah. Itu pelajaran bagi kita manusia, dari setetes air yang hina. Kemudian nenek moyang kita Adam dari tanah, bagaimana kita sombong, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau patuh kepada Allah. Sementara malaikat dari cahaya yang dekat posisinya dengan Allah, malaikat muqarrabin, tetapi patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja yang bisa kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan keimanan kita terhadapnya dan menjadikan rasa takut itu bersemayam di dalam hati kita. Karena pokok dari ilmu itu rasa takut kepada Allah. Rasa takut dalam diri kita terhadap Allah, itulah pokok daripada ilmu tersebut. Subhanakallahumma lika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.